Pagi menjelang siang, Tuhan sungguh baik menyertai kehidupan kita, sehingga pada hari ini kita ada sebagaimana ada. Bahkan kita sedang di minggu-minggu sengsara, ya. Minggu-minggu sengsara, yaitu kita akan memperingati Paskah, ya, atau kematian dan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu mari jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita mempersiapkan hati kita untuk mau diisi oleh firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan, maka saudara sedang mendengarkan Tuhan sedang berbicara kepada saudara, yaitu melalui perantaraan saya sebagai hambanya. Dan mudah-mudahan saudara tidak lupa ya tema minggu kemarin, ya kan? Saya tidak mau tanya satu persatu, jawab dalam hati saudara masing-masing. Kira-kira apa ya tema pada minggu kemarin? Kalau ada yang masih ingat, berarti saudara betul-betul menyimpan firman itu, dan saudara bisa paling tidak dalam satu minggu itu saudara bisa ingat bahwa tema ini minggu kemarin, tema ini luar biasa, ya. Tema kita kemarin itu doa sanggup menangkis murka Allah, ya. Mudah-mudahan tidak ada yang lupa ya. Dan tema firman Tuhan pada hari ini akan berbeda dengan tema yang kemarin. Untuk itu kita baca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Ayat yang sudah tidak asing bagi saudara, ini ayat yang lazim, yang berkali-kali kita baca, tapi tidak mengapa. Mungkin lewat pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ada rema yang saudara akan ambil, ya. Jadi sekalipun mungkin minggu kemarin saudara dengar ayat ini, atau baru kemarin juga, tapi saya percaya bahwa penyampaiannya tidak akan mungkin sama, karena itulah cara Tuhan untuk berbicara kepada kita. Silakan buka Alkitabnya masing-masing, dan dengan segala hormat saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya baca di dalam yaitu terjemahan lama, nanti saudara baca lagi dalam terjemahan baru. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-16, firman Tuhan berbunyi demikian. Bukannya kamu ini yang memilih aku, melainkan aku inilah yang memilih kamu, serta menetapkan kamu, supaya kamu ini pergi mengeluarkan buah, dan buahmu itu kekal adanya, supaya barang apapun yang kamu pohonkan kepada Bapa dengan namaku, Ia karuniakan kepadamu. Puji Tuhan, silakan duduk. Dalam terjemahan baru Yohanes 15 ayat 16, firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita membaca ayat ini saudara, maka ayat ini sangat luar biasa. Bahkan ayat ini sangat enak rasanya, ya. Kenapa saya katakan bahwa ayat ini sangat enak rasanya, ya? Karena kalau saudara memperhatikan ayat yang terakhir itu atau kalimat yang terakhir, bahwa apapun yang saudara minta Tuhan akan berikan, ya. Apapun yang kita minta Tuhan akan berikan, Tuhan akan karuniakan, Tuhan karuniakan, ya. Berarti ayat ini saudara luar biasa. Tetapi saudara, kita memperhatikan bahwa dari kalimat ke kalimat itu memang ayat ini agak berat juga, ya. Dan untuk itu saudara, ayat firman Tuhan pada hari ini atau firman Tuhan pada hari ini yang kita sama-sama akan pelajari, saya ambil satu tema yang mengatakan Tuhan yang memilih kita untuk mengeluarkan buah yang kekal.
Sekali lagi, Tuhan yang memilih kita untuk mengeluarkan buah yang kekal. Ya. Kalau orang kabar pengantin, buah dalam Alkitab itu ada 3 buah, itu sudah di luar kepala, sudah tahu dia. Ya. Tetapi pada hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan, karena baik sidang jemaat bahkan juga hamba Tuhan terkadang kita lupa dengan buah yang Alkitab sudah gariskan, yang harus kita lakukan. Karena dengan kita melakukan buah itu, maka ayat yang kita baca tadi, bahwa apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan karuniakan, Tuhan berikan. Saya percaya bahwa kita semua punya kebutuhannya berbeda-beda. Tidak ada manusia yang mengatakan bahwa saya tidak butuh apa-apa lagi. Ya. Tidak ada orang mengatakan bahwa saya free dari masalah. Saya tidak punya persoalan. Kita semua punya pergumulan, kita semua punya persoalan, dan kita percaya bahwa yang bisa menjawab persoalan itu hanya di dalam Tuhan. Dan Dia berjanji menjawab persoalan itu, bukan akan, tapi Dia menjawab, atau bukan akan memberi, tapi Dia memberikan. Tetapi sekali lagi, mari kita perhatikan, yaitu firman Tuhan ini dari kalimat demi kalimat. Saudara, kitab Yohanes adalah berbicara Yesus sebagai anak Allah yang maha tinggi. Karena memang Dia adalah firman. Ya. Kitab Yohanes banyak berbicara tentang kasih Allah kepada manusia. Maka di dalam, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16, itu adalah ayat hafalan daripada sekolah minggu. Bahwa demikianlah Allah mengasihi si dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, dan barang siapa yang percaya, mereka akan selamat. Itu ayat yang luar biasa, yang tidak pernah ditawarkan oleh yaitu agama lain. Bahwa ketika kita percaya, maka kita akan diselamatkan. Dia sudah memberikan kita kasih yang luar biasa, yaitu dengan memberikan anaknya yang tunggal. Kalau Tuhan memilih kita, dalam ayat yang kita baca tadi ya, kalau Tuhannya memilih kita, itu adalah anugerah yang luar biasa. Kalau saudara pilih Tuhan, itu tidak luar biasa. Karena memang kita harus pilih Tuhan. Kenapa kita harus pilih Tuhan? Yesus. Kenapa kita harus pilih Tuhan Yesus? Karena hanya Dia jalan keselamatan satu-satunya. Suka tidak suka, kita harus pilih Dia sebagai Tuhan kita, sebagai juru selamat kita. Karena di luar daripada Dia tidak ada keselamatan. Tapi kalau Dia pilih saudara, bahkan Dia bukan hanya pilih, tapi ditetapkan. Dalam ayat yang kita baca tadi, Dia pilih kita dan Dia menetapkan kita. Kalau saudara kita sudah selesai pemilihan presiden, ya, anggota DPR, kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati, tapi tidak dilantik-lantik, waduh, ini tidak bisa, tidak sah. Walaupun sudah terpilih. Tapi ketika dia sudah ditetapkan, maka itu sudah punya wewenang. Dia sudah punya kuasa. Ya. Nah, kita ini saudara bukan hanya dipilih, tapi ditetapkan. Kita yaitu dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan untuk mengeluarkan buah. Dan kita dituntut pula buah itu harus kekal. Ya. Dalam tema ini, kalau kita memperhatikan tema kita ini saudara, saya akan bagi yaitu 2 bagian. Ya, pertama, Tuhan yang memilih kita. Kita dipilih Tuhan bukan tanpa tujuan. Ya. Kalau Tuhan sudah pilih kita, maka Tuhan punya tujuan, apalagi kalau Dia sudah tetapkan kita. Dipilih dan ditetapkan. Ya. Nah, tujuannya apa saudara? Tuhan memilih kita supaya kita mengeluarkan buah
dan buah itu harus kekal. Jangan buah yang bermusim, tapi buah yang berkesinambungan. Saudara, bagaimana itu buah yang berkesinambungan dan buah yang bermusim? Kalau kita bandingkan, saudara, ya, ini yang kalau orang yang tahu sedikit masalah perkebunan kopi, di kampung saya ada tanam kopi dulu, ada kopi Arabusta, ada kopi yaitu namanya Jember, ya. Nah, kopi Arabusta ini, saudara, itu kopi-kopi tempo dulu, ya, tempo duluan. Orang belum belum punya teknologi untuk bagaimana bisa supaya kopi itu jangan bermusim. Karena kopi Arabusta ini dia berbuah sekali setahun. Beda dengan kopi yaitu Jember, saudara, yang atau kopi yang masa kini. Kopi itu dia tidak bermusim, tetapi dia terus ada buahnya. Yang penting dia bersih, ya. Nah, Tuhan mau, saudara, supaya kehidupan kita ini, kalau Tuhan tuntut kita mengeluarkan buah, tapi buah itu harus buah berkesinambungan, buah kekal. Maksudnya, saudara, bahwa jangan bulan ini wah rajin berbuah, kemudian bulan depan tidak ada buahnya sampai berapa bulan ke depan. Nanti kalau dia ada maunya baru dia berbuah. Ini bukan pohonnya Tuhan tuntut ini, yang Tuhan mau, ya. Tapi yang Tuhan tuntut, saudara, adalah buah yang kekal. Karena dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan di situ bahwa Tuhan menetapkan kita supaya kita pergi dan mengeluarkan buah, dan buah itu kekal. Buah itu kekal, ya. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya pohon itu memiliki buah yang berkesinambungan? Saudara, kita ini adalah pohonnya Tuhannya. Coba dibaca dulu di dalam Yohanes pasal 15 ayatnya yang kelima. Kita ini pohon anggurnya Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima. Aku inilah pokok anggur yang benar, dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tetap di dalam aku dan aku pun di dalam dia, ialah berbuah lebat. Karena kalau tiada beserta dengan aku, suatu pun tiada dapat kamu perbuat. Iya, jadi kita ini, saudara, adalah pohon anggurnya Tuhan. Dan Tuhan mau supaya buahnya itu berbuah lebat. Yang penting tertancap di di pokok itu. Siapa pokok di sini adalah Tuhan Yesus, dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Dari gereja manapun semua ranting. Walaupun sekarang ada gereja yang mengaku bahwa kami adalah pohon, tapi yang pohon itu, pokok itu adalah Tuhan Yesus. Kita ini semua ranting-ranting. Mau gereja apa saja itu semuanya ranting-ranting, ya. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya pohon itu berbuah berkesinambungan atau buahnya kekal tidak habis-habis? Karena ini yang Tuhan mau, ya. Saudara, pertama, pohon itu harus tertanam dekat aliran sungai atau dekat aliran air. Coba dibaca di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayat 8. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Berkatlah atas orang yang percaya kepada Tuhan dan yang menaruh harapnya pada Tuhan. Karena adalah ia seperti sebatang pohon kayu yang tertanam pada tepi air dan yang merambat akarnya pada tepi sungai. Maka tiadalah dirasainya apabila datang panas terik, melainkan daunnya tinggal hijau juga. Tiada diindahkannya jikalau kering setahun lamanya, dan tiada ia berhenti daripada berbuah. Iya, berarti dia tidak berhenti berbuah, berarti buah berkesinambungan, ya. Kenapa dia tidak berhenti berbuah? Bahkan daunnya tidak layu, dia tetap hijau karena dia dekat dengan air. Dia dekat dengan sungai. Ya. Nah, saudara, dekat dengan sungai artinya ini adalah berbicara Tuhan sendiri itu adalah aliran sungai. Ya. Dekat dengan sungai di sini yaitu dekat dengan ibadah,
dekat dengan doa, dekat dengan firman Tuhan, alias yaitu membaca firman Tuhan, ya, mengambil waktu untuk berpuasa supaya buahnya kekal, buahnya tetap. Kalau tidak, maka tidak bisa. Tidak bisa ada buah kalau tidak melakukan itu. Kalau tidak dekat dengan sungai, maka tidak akan bisa mengeluarkan buah-buah yang berkesinambungan atau buah-buah kekal. Hanya yaitu pohon yang berada di tepian sungai, yang betul-betul tidak pernah merasakan yang namanya daunnya kering atau daunnya kuning. Karena kuning itu menunjuk bahwa pohon itu menuju pada kematian. Ya. Nah, saudara, itu pertama. Ya, sekali lagi, apa yang dimaksud dengan dekat dengan yaitu sungai atau aliran air ini, sekali lagi, yaitu dekatkan diri kepada ibadah, dekatkan diri dengan doa, dekatkan diri kepada firman Tuhan, dan ambil waktu untuk puasa. Ya, mungkin saudara, kalau saudara sibuk kerja, ya memang tidak bisa seperti jemaat yang tidak punya kesibukan, ya. Mungkin rutin untuk berpuasa setiap hari Jumat. Tetapi sekali lagi bahwa kalau kita memang memiliki kerinduan, maka kita bisa mengambil waktu. Pada waktu mana kita bisa melakukan puasa ini? Tujuannya apa? Supaya rohani kita betul-betul menuju pada kesuburan, menuju pada pertumbuhan yang baik. Itu maksud daripada puasa itu. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pohon itu harus ditanam di tanah yang subur. Ya. Kalau pohon itu, kalau misalnya pohon itu mau kita supaya dia berbuah berkesinambungan, maka saudara harus punya suplai makanan dan tanahnya harus subur. Coba dibaca di dalam Markus pasal 4 ayat 8. Markus 4 ayat 8. Markus 4 ayat yang ke-8. Dan ada pula separuh jatuh di dalam, saya ulangi, dan ada pula separuh jatuh di tanah yang baik, sehingga dikeluarkannya buah yang tumbuh dan makin bertambah-tambah buahnya, yaitu ada yang 30, ada yang 60, dan ada yang 100 kali ganda. Ya, jadi kalau tanaman itu ditanam di tanah yang subur, maka dia tidak akan berhenti berbuah. Ya. Jangan ditanam, kalau saudara baca sebelumnya ayat itu di dalam Markus itu pasal 4 itu, jangan ditanam yaitu ditanam berbatu. Jangan ditanam di pinggir jalan. Jangan ditanam yaitu di semak-semak duri, karena dia tidak akan bisa bertumbuh. Ya. Tetapi Tuhan mau supaya tanaman itu harus ditanam di tanah yang subur. Tanah yang subur di sini, saudara, mengartikan bahwa hati kita ini kita harus siapkan supaya firman Tuhan itu masuk di dalam, dan biarlah firman itu bertumbuh sehingga kita bisa berbuah. Coba dibaca ayat yang ke-20, karena itu artinya dalam Markus itu ayat yang ke-20. Markus 4 ayat yang ke-20. Tetapi inilah yang ditabur pada tanah yang baik, yaitu orang yang mendengar perkataan itu serta menerima dia, lalu berbuahlah ia, ada yang 30 ganda, ada yang 60, ada yang 100 kali gandanya. Ya, jadi maksudnya bahwa tanah itu ada berbicara hati kita. Hati kita yang menerima firman Tuhan supaya bertumbuh, supaya berbuah. Ya. Jangan hanya bertumbuh tapi tidak berbuah, tapi harus bertumbuh dan harus berbuah. Dan kita percaya bahwa kalau hati kita betul-betul dipersiapkan di hadapan Tuhan, maka pasti firman itu akan bertumbuh dan berbuah. Makanya Tuhan mau, saudara, supaya mari firman Tuhan yang kita dengarkan itu kita taruh dalam hati kita baik-baik, dan kita bisa renungkan itu kapanpun. Dalam tempat kerja saudara, saudara bisa renungkan firman itu. Ya, jangan saudara dalam pikiran kita itu hanya sebatas perkara-perkara dunia saja.
Tetapi saudara, mari tuntutan firman Tuhan supaya saudara pikiran kita itu juga harus memikirkan perkara di atas. Jangan hanya perkara-perkara di bumi. Saudara, Alkitab tidak melarang kita untuk meraih apapun yang dalam dunia ini. Tetapi Alkitab juga menuntut kita supaya pikiran kita di atas dan di bumi. Ya, artinya ada program-program dalam dunia ini, tapi juga program yang paling besar, paling utama adalah keselamatan. Kolose pasal 3 ayat 1 ayat 2. Kolose 3 ayat pertama. Sebab itu, jikalau kamu sudah dibangkitkan beserta dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduknya di sebelah kanan Allah. Tetapkanlah pikiranmu di dalam perkara yang di atas, jangan di dalam perkara yang di bumi. Iya, saudara, ayat ini saudara ada hubungan eratnya dengan yaitu orang bungku yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang bungku itu saudara, dia katanya tidak bisa menoleh ke atas karena dia bungkuk. Pengertian rohaninya begini, jangan sampai kehidupan kita ini betul-betul hanya ditarik dengan magnet dunia sehingga kita tidak bisa lagi melihat ke atas. Apa itu magnet dunia, saudara? Bagaimana saya meraih ini, itu dan sebagainya, ya. Sekali lagi, Alkitab tidak melarang. Tapi saudara jangan lupa bahwa semua yang ada di dunia ini hanya bersifat sementara. Tidak ada yang bersifat kekal. Yang bersifat kekal itu adalah keselamatan atau surga. Sambil kita bekerja, sambil juga kita mencari keselamatan, mengerjakan yang fana, mengerjakan yang kekal, ini yang Tuhan mau. Berkali-kali saya sampaikan bahwa jangan sampai 24 jam kita sita semuanya untuk kita. Tidak ada untuk Tuhan. Padahal dalam 24 jam itu Tuhan minta minimal 1 jam. Kalau tidak mampu 1 jam, saya kasih 30 menit. Kalau tidak mampu lagi 15 menit. Kalau tidak mampu lagi 10 menit. Tidak mampu 5 menit. Tidak mampu lagi 3 detik. Kalau tidak mampu lagi, kebangatan. Mau berkat Tuhan, tidak mau datang sama Tuhan. Ya, ya memang kita ini karena tidak adil, saudara. Tuhan minta waktu kita hanya sebentar saja, tapi kita tidak mau. Tapi kita mau diberkati Tuhan. Ceritanya dari mana? Begitu. Untuk itu saudara, mari kita sadar dalam kehidupan kita ini. Mari kita resapi, mari kita baca firman Tuhan dan kita resapi baik-baik. Oh, kalau saya ini sudah adakah saya selalu memikirkan perkara di atas? Apa itu perkara di atas? Yaitu keselamatan. Ya, jaminan untuk hari akhirat. Saudara, apapun yang kita raih dalam dunia ini hanya sementara. Ya, semuanya itu tidak bisa kita bawa kalau kita sudah dipanggil Tuhan. Tidak ada yang bisa kita bawa. Ya, kecuali orang yang yang tak mengerti firman. Ya, begitu ada misalnya anaknya meninggal atau orang tuanya meninggal, dibawakanlah itu emasnya, dibawakanlah itu HP-nya. Ya, lebih parah lagi, dibawakanlah Alkitabnya. Ini namanya keterlaluan. Hidup saja yang tidak mau baca Alkitab, apalagi waktu mati. Ya, saking cintanya kepada yaitu yang meninggal itu. Memang kita cinta, siapa bilang kita tidak cinta orang tua kita ditinggalkan atau siapapun anak kita. Tapi bukan begitu, saudara. Tuhan mau saudara supaya selama orang itu hidup, dia kerjakan itu keselamatannya. Bukan hidup, bukan mati baru kita bawakan ini. Tidak ada artinya lagi itu. Ya. Kalau saudara lihat di media sosial ada orang yang mati, ya dikuburlah sama mobilnya. Dikuburlah sama yaitu motornya. Macam-macam, saudara. Itu tidak ada artinya lagi. Itu hanya sebatas kita hidup di dunia ini. Kita bisa menikmati segala fasilitas. Tapi setelah kita meninggal, dipanggil Tuhan, semuanya itu sudah tidak ada artinya lagi. Ya. Dan memang selama kita hidup, memang kita harus memiliki itu. Kalau kita punya semuanya itu. Karena ya bangun gereja, kalau tidak ada uang mana bisa bangun gereja.
Tetapi yang Tuhan mau supaya kita adil. Ya, kita pikirkan program-program dalam dunia ini, tapi juga kita pikirkan keselamatan kita. Kalau misalnya nanti malam saya dipanggil Tuhan, apakah saya sudah selamat atau belum? Karena Alkitab pada begitu kan, dia bilang semua lumbung saya mau bongkar semua, karena ini hasil ini sudah tidak muat. Dan kalau saya sudah bongkar dan saya sudah simpan semua hasil ini, saya berkata kepada diri saya, sentosalah engkau, amanlah engkau, karena tersedia bagimu makanan yang tidak akan habis. Tapi Tuhan katakan pada malam itu apa nyawanya diambil, untuk siapakah itu? Nah, inilah orang-orang yang tidak memikirkan keselamatan. Ya, kemudian yang kedua, bagian A, bagian B. Tadi bagian A, ini bagian B. Bagian B ada beberapa bagian. Barang apa yang diminta dikabulkan Tuhan. Itu janji Tuhan, ya. Itu adalah janji Tuhan tadi. Nah, ini punya terakhir, ya. Tuhan berjanji apa yang kita minta Tuhan akan kabulkan. Tetapi saudara, itu ada persyaratan, ya. Ada persyaratannya. Sekali lagi kalau kita baca ayat kita tadi, di mana dikatakan di sini, bukan kamu yang memilih aku, melainkan aku ini yang memilih kamu. Mari kita baca dengan seksama. Perhatikan baik-baik. Serta menetapkan kamu, supaya kamu ini pergi mengeluarkan buah, dan buahmu itu kekal adanya, supaya barang apapun yang kamu pohonkan kepada Bapa dengan namaku, ia karuniakan kepadamu. Apapun yang kita pohonkan kepada Bapa dikaruniakan. Tetapi sekali lagi, Dia menetapkan kita supaya kita pergi dan mengeluarkan buah, dan buah itu kekal. Nah, dalam Alkitab saudara, kita sudah hafal itu ada 3 macam buah. Buah pertama, buah pertobatan. Ya, sebenarnya kalau ini tidak perlu saya jelaskan ini. Buah pertobatan, saudara pasti sudah tahu apa itu bertobat. Yaitu meninggalkan kehidupan yang lama dan kemudian mengangkat kehidupan yang baru. Meninggalkan sifat-sifat yang lama, kemudian melakukan sifat-sifat yang baru. Baca dulu dalam Matius pasal 8 ayat apa? Matius pasal 3 ayat 8. Matius 3 ayat yang ke-8, keluarkanlah olehmu buah-buahan yang berpadan dengan tobat. Iya, apa itu buah pertobatan? Buah pertobatan adalah sifat-sifat yang tidak terpuji, baik di pemandangan Tuhan maupun di pemandangan manusia. Nah, sifat-sifatnya harus kita tinggalkan. Contoh, suka mabuk-mabukan, ya, menjudi, sabung ayam, menipu orang, mencuri, suka berbohong, marah-marah tidak jelas, dan sebagainya. Semuanya ini harus ditinggalkan, ya. Semuanya harus ditanggalkan untuk bisa menjadi manusia yang bertobat. Kalau selagi hal ini saudara kita tidak tinggalkan, maka berarti kita belum bertobat, belum ada buah. Coba dibaca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. 2 Korintus pasal 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Sebab itulah jikalau barang seorang hidup di dalam Kristus, maka ialah kejadian yang baru, maka perkara-perkara yang lama itu sudah lenyap, bahkan yang baru sudah terbit. Iya. Jadi saudara, ini adalah buah pertobatan. Buah pertobatan. Kalau kita mau memperluas lagi buah pertobatan ini saudara, atau memperluas dari hal namanya bertobat ini, maka saudara, di diri kita ini ada beberapa yang harus bertobat, ya. Misalnya mulut kita harus bertobat. Mulut yang suka cerita, suka bawa mulut sana sini, bawa cerita sana sini, harus bertobat. Suka gosip orang harus bertobat, itu mulut, ya. Kalau dulu saudara, waktu belum seramai sekarang media sosial,
dikatakan bau mulutmu harimaumu, ya kan begitu. Tapi sekarang karena sudah diganti dengan yaitu media sosial yang luar biasa, makanya jarimu adalah harimaumu. Sekarang ini, ya, kita sembarang ngetik masuk, wah itu bahaya. Ya, viral. Kalau yang baik oke lah, tapi yang tidak baik kau ditangkap polisi. Nah, saudara, kita memperhatikan bahwa itu harus bertobat. Mata kita bertobat, kemudian hati dan pikiran kita bertobat. Itu berbicara bertobat. Nah, saudara, kalau kita belum bisa melakukan ini, maka berarti saudara kita belum ini, ya, belum bisa menuntut ayat tadi, karena tadi itu mengatakan bahwa apa yang kita minta dikaruniakan, dikasih, ya. Nah, itu yang pertama, buah yang pertama. Kemudian buah yang kedua, yaitu buah-buah pelayanan. Buah pelayanan ini yang kita sudah baca tadi atau ayat pokok kita tadi, ya, itu buah pelayanan. Nah, buah-buah pelayanan terbagi dua bagian. Pertama, yaitu kepada pendeta hamba Tuhan, ya. Pendeta ini saudara kerjaannya itu yaitu melayani sidang jemaat, ya, melayani baik di mimbar seperti ini khotbah, kemudian mendoakan jemaat, ya, besok jemaat, kalau ada masalah jemaat, ya, gembala pertaruhkan sama Tuhan, ya, tergantung masalahnya. Kalau masalahnya berat, ya, dibawa dalam doa puasa. Kalau masalahnya ringan, ya, cukup berdoa saja. Begitu. Itu pekerjaan seorang gembala, ya. Kalau ada masalah dihadapi jemaat, gembala itu pasang badan. Itu pekerjaan gembala. Makanya menjadi gembala yang baik itu tidak gampang, ya. Karena seorang gembala yang baik, apabila jemaat menghadapi musuh, maka dia yang mempertaruhkan nyawa di situ. Dia pasang badan di situ. Itu gembala yang baik. Dengan cara apa? Bukan angkat perang, bukan angkat pedang, bukan angkat tangan atau angkat, ya, ini mau tonjok orang, tetapi angkat doa, angkat puasa, ya. Dan beberapa jemaat sudah merasakan hal itu. Ketika mereka mengalami masalah, dia kasih tahu ke gembala, gembala pertaruhkan sama Tuhan, ya. Dan salah satu yang merasakan doa itu, ya, seperti kesaksiannya Alex, ya, bahwa kalau ada masalah besar yang saya hadapi, rupa-rupanya rasa-rasanya kalau saya tidak kasih tahu Pak Gembala, lambat sekali selesainya. Tapi kalau saya kasih tahu Pak Gembala, cepat sekali selesainya. Saudara, dalam Alkitab memang dikatakan bahwa yang menyampaikan atau penyambung doa kita sampai kepada Tuhan itu adalah melalui perantaraan daripada misalnya Musa, ya. Kemudian dalam Ayub, di mana doa-doa teman-teman Ayub itu Tuhan tidak dengar, tetapi kemudian Tuhan katakan, datanglah kepada hambaku Ayub, dan biarlah hambaku Ayub yang memohonkan doa kepadaku, baru saya dengar, ya, baru Tuhan dengar, ya. Itu saudara. Jadi saudara tidak ada salahnya, memang karena itu memang itulah tugas daripada yaitu gembala, ya. Dan kami juga gembala bukan tidak pernah meminta doa kepada jemaat. Kami juga sering meminta doa kepada jemaat, bahwa doakanlah kami. Karena itu juga firman Paulus mengatakan bahwa doakanlah kami supaya banyak ladang-ladang terbuka. Dan kalau banyak ladang terbuka, di sana banyak musuh-musuh, ya. Jadi itu adalah pelayanan seorang gembala, betul-betul bertanggung jawab kepada jemaat. Makanya saya sebagai gembala sering mengatakan kepada jemaat, kalau ada masalah sampaikan kepada gembala. Jangan diam-diam. Karena gembala itu tidak maha tahu. Kami bukan gembala agung. Kalau gembala agung tahu dia masalahnya saudara apa, si B, si A, si C, tahu dia. Ya, gembala agung itu siapa? Tuhan Yesus. Tapi kami bukan gembala agung yang kami harus dikasih tahu masalah itu kalau ada, ya. Supaya kami pertaruhkan dengan Tuhan. Karena itulah tugas daripada gembala, ya, mempertaruhkan masalah-masalah yang dihadapi jemaat, gembala pertaruhkan kepada Tuhan. Nah, kemudian saudara yang kedua yaitu pelayanan meja oleh jemaat, ya. Sidang jemaat melakukan pelayanan meja. Coba dibaca dulu dalam Mazmur
92 ayat 14 dan 15. Mazmur 92 ayat 14 dan ayat 15, firman Tuhan. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Iya. Jadi saudara, di dalam Mazmur dikatakan bahwa orang yang tertanam dalam bait Allah, artinya menjadi jemaat di dalam gereja itu, walaupun dia sudah tua atau semakin tua semakin dia berbuah-buah dalam terjemahan lama. Ya. Nah, saudara, ini berbicara adalah pelayanan meja buat jemaat. Apa itu pelayanan meja? Pelayanan meja itu yaitu memperhatikan apa yang merupakan kebutuhan pendeta di pastori, ya. Apa yang merupakan kebutuhan gembala di pastori. Karena memang kalau kita di karismatik, ya, memang tidak ada sistem gaji. Beda dengan gereja lain. Ya, tapi kalau di karismatik, ya, saudara, rata-rata mereka itu artinya mereka betul-betul hidup dari doa, ya. Bahkan mereka hidup dari namanya pelayanan meja. Jemaat memperhatikan kebutuhan hamba Tuhan. Yang masa gembalanya sudah puasa, berdoa, mempertaruhkan jemaat, masa jemaat tidak mau mengingat gembalanya, ya. Dan ini saya sampaikan kepada jemaat di sini bahwa bukan hanya di sini saudara mau memperhatikan kami sebagai gembala, tapi nanti besok-besok kalaupun saudara pindah di tempat lain berjemaat di sana, maka jangan dilalaikan daripada pelayanan meja ini. Ya, karena itu firman. Kalau kita mau doa kita dijawab oleh Tuhan. Karena dituntut kita tadi untuk pergi berbuah dan buah itu kekal adanya. Ya. Jadi saudara, pelayanan meja ini sekecil apapun itu Tuhan perhitungkan. Tuhan tidak pernah memperhitungkan dari setiap pelayanan yang jemaat lakukan. Ya. Pelayanan meja ini saudara, ya misalnya saudara bawa sayur ke pastori, bawa gula ke pastori, bawa kopi ke pastori, ya, bawa beli ikan kemudian ya kasih di pastori mungkin 1 ekor, ya. Itu namanya buat pelayanan. Apa yang saudara yaitu makan di rumah, sebenarnya kalau kita berbicara buat pelayanannya, apa yang jemaat makan di rumah diingat kepada gembalanya, ini namanya buat pelayanan. Saya sampaikan ini supaya saudara kembali mengingat buat pelayanan ini. Dan bukan berarti jemaat di sini tidak melakukan pelayanan ini, tapi hanya mengingatkan saja, ya. Karena Tuhan tetap adil apa yang saudara lakukan. Coba dibaca dalam Ibrani pasal 6 ayat 10, bahwa Tuhan tetap memperhitungkan pelayanan saudara. Ibrani 6 ayatnya yang ke-10, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Iya, Tuhan bukan tidak adil, sehingga Dia tidak memperhatikan apa yang saudara sudah tunjukkan kepada orang-orang suci. Siapa orang suci itu? Adalah hamba-hamba Tuhan. Sekecil apapun pengorbanan saudara, Tuhan perhitungkan itu. Dalam Alkitab mengambil patokan yang paling kecil, air secangkir, ya. Apa yang saudara berikan itu tidak hilang pahalanya, tidak akan hilang pahalanya. Jangan saudara mengatakan, wah, ini kan kita beli 4 ekor, kalau dibawa ke pastori 1 ekor tinggal 3 ekor, tidak cukup, Pak. Janganlah. Ya, itu contoh saja. Tapi sekali lagi jemaat di sini sudah melakukan pelayanan meja itu. Ya, hanya mengingatkan saja. Karena kebetulan kita membahas masalah buah, dan dalam Alkitab sudah didaftarkan 3 macam buah. Ya, jadi jangan jemaat mengatakan bahwa
kira-kira mungkin di pastori ini tidak ada apa-apa ini sehingga Pak Gembala khotbah seperti ini. Bukan begitu. Itu namanya firman Tuhan ditanggapi salah. Tapi sekali lagi ini mengingatkan, karena kita lagi sedang membahas 3 macam buah. Ya. Nah, saudara, Tuhan katakan bahwa air secangkir pun itu Tuhan perhitungkan. Ya. Coba kita baca di dalam Matius pasalnya yang ke-10. Matius 10 ayatnya yang ke-40. Siapa yang menyambut kamu, ialah menyambut aku. Dan siapa yang menyambut aku, ialah menyambut dia yang menyuruh aku. Siapa yang menyambut seorang nabi, sebab nabi namanya, ia akan mendapat pahala sama seperti nabi. Dan siapa yang menyambut seorang benar, sebab benar namanya, ialah akan mendapat pahala sama seperti seorang benar. 42. Dan barang siapa yang memberi minum meskipun secawan air sejuk saja kepada seorang daripada yang kecil ini, sebab murid namanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekali-kali tidak akan hilang pahalanya. Iya. Jadi saudara, sekecil apapun pengorbanan saudara dalam mengerjakan buah-buah pelayanan meja ini, tidak hilang pahalanya. Ya. Untuk itu saudara, ketika kita berbicara tentang yaitu mengeluarkan 3 macam buah ini, saya katakan tadi bahwa dalam ayat yang kita baca tadi rasa-rasanya enak sekali. Tapi kalau kita memperhatikan kalimat demi kalimat, maka ini pahit bagi daging. Ya. Tapi sebenarnya kalau kita betul-betul dekat sama Tuhan, maka tidak ada yang susah. Karena hanya Tuhan yang memampukan kita. Ya. Nah, kemudian saudara, kita melangkah pada buah yang ketiga. Buah yang ketiga ini ada berbicara tentang buah-buah Roh Kudus. Ya, dalam Galatia, coba baca dulu Galatia pasal 5 ayat 22-23. Galatia pasal 5 ayat 22-23. Buah yang ketiga. Galatia 5 ayat 22 dan ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Iya. Saudara, pentingnya kita harus memiliki Roh Kudus. Kalau saudara belum memiliki Roh Kudus, bagaimana mau berbuah? Kalau saudara mengatakan saya ada buah karena buah roh ini bukan seperti buah di pasar ya. Saudara tidak punya pohon mangga di rumah, tapi saudara bisa punya buah. Dari mana saudara dapatkan buahnya? Dibeli. Saudara tidak punya pohon rambutan, tapi saudara ada buah rambutan di rumah, dibeli. Nah, buah roh ini tidak seperti itu. Ya. Roh Kudus ini harus ditanam dalam hati kita. Dan Roh Kudus itu kalau sudah dalam diri kita, maka dia harus berbuah. Karena ada juga orang ada Roh Kudus tapi tidak berbuah. Ya. Orang yang mengatakan bahwa ada Roh Kudus tapi dia tidak berbuah itu, ya itulah orang marah-marah tidak jelas. Ya. Sikit-sikit marah. Dia orangnya pelit dan sebagainya. Dari 9 buah roh itu tidak ada satupun yang dilakukan. Ini berarti sudah punya sudah punya pohon misalnya pohon rambutan tidak ada buahnya. Sudah punya pohon durian tidak ada buah. Nah, itu Tuhan tidak mau. Dikatakan bahwa yang seperti ini ditebang nanti dimasukkan ke dalam api. Ya. Nah, jadi saudara, Tuhan mau supaya kita ada yaitu kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembut dan penguasaan diri. 9 buah roh. Nah, pertanyaannya, mungkin saudara mengatakan bahwa apakah 9 buah roh ini kita mau lakukan semua, Pak Pendeta? Karena ada yang mengatakan begitu. Apakah 9 buah roh ini kita harus lakukan semua? Ya, kalau sudah ditulis semua di situ ya harus dilakukan. Karena perhatikan baik-baik. Buah roh ini tidak dilakukan dalam hal bersamaan. Tapi lihat
situasinya, lihat keadaannya, lihat masalah apa yang kita hadapi, maka di situ buah roh berlaku. Saya kasih contoh, misalnya buah sukacita dengan buah kebaikan itu tidak dilakukan bersama-sama. Maksudnya begini, kalau misalnya saudara ada kedukaan, tidak mungkin saudara hanya sukacita, girang-girang lihat saja sukacita. Tapi di situ dibutuhkan yaitu buah-buah buah kemurahan. Buah kemurahan ini saudara artinya dia yaitu dermawan. Orangnya suka memberi, bukan pelit. Ya, kemurahan. Dia murah hati, dia tidak begini, ya, tutup tangan. Nah, kuatorai soka apan. Ya. Jadi itu namanya buah-buah kemurahan. Dia murah hati. Ya, jadi saudara, di waktu mana kita harus melakukan buah roh? Ya tergantung. Kalau saudara menghadapi orang yang sedang berduka, ya bantulah apa yang saudara bisa bantu. Jangan hanya bilang kasihan. Atau tidak mungkin saudara ketawa-ketawa. Ya teman saya, ya ininya suaminya mati, orang tuanya mati, anaknya mati. Ketawa-ketawa. Jadi di situ tidak berlaku buah sukacita. Ya, tapi di situ berlakunya adalah buah kemurahan dan buah kebaikan, berbuat baik. Dan sebagai tanda bahwa kita baik, maka kita bisa membantu apa yang dibutuhkan. Ya. Jadi itu saudara, sehingga saudara bahwa apakah kita mampu melakukan 9 buah roh ini saudara? Sebenarnya bisa. Tetapi dalam keadaan yang berbeda, bisa. Ya. Misalnya saudara diperhadapkan dengan berbagai masalah tapi saudara sabar. Itu kan buah roh, kesabaran. Ya. Saudara dingomelin tapi saudara yaitu tetap sabar atau bisa penguasaan diri, ya. Dalam rumah tangga mungkin terjadi pertengkaran yang hebat, tapi saudara masih bisa menguasai diri, tidak terpancing dengan emosi yang luar biasa. Berarti di situ buat nafsu berlaku atau penguasaan diri berlaku, ya. Jadi sekali lagi saudara, bahwa 9 buah roh ini sebenarnya kita bisa melakukan semua, karena bukan dalam waktu bersamaan kita lakukan, ya. Saya percaya saudara kita memahami itu, ya. Buah roh itu saudara kita lakukan dalam waktu tertentu atau tergantung masalah kita hadapi. Ya, itu buah roh. Nah, saudara, buah roh ini saudara itu berbeda dengan buah kebaikan. Dengan orang baik maksud saya. Buah-buah roh berbeda dengan orang yang melakukan kebaikan. Ya, bukan kebaikan tidak perlu, tetapi buah kebaikan dengan buah roh ini bedanya begini. Saya sudah berapa kali menjelaskan ini kepada jemaat, ya. Buah-buah kebaikan itu misalnya saudara pinjamkan uangnya. Kenapa saudara pinjam uang sama saya? Karena saya baik sama saudara, ya. Tapi coba kalau saya berbuat jahat sama saudara masih pinjamkan uang? Mau lihat muka saya saja sudah mau muntah, apalagi mau kasih pinjam uangnya. Itu kebaikan, itu buah kebaikan, tapi tidak dengan buah roh. Catat baik-baik ini, tidak dengan buah roh. Maka saya bilang tadi ini pahit. Buah roh, sekalipun orang itu menyakiti kita, tapi kita masih bisa berbuat baik kepada orang itu. Kita masih bisa bicara kepada orang itu. Kita masih bisa senyum kepada orang itu. Itu namanya buah-buah roh. Beda kan? Kalau orang nyakitin kita, siapa kau, siapa saya? Itu buah kebaikan. Tapi buah-buah roh tidak demikian. Buah-buah roh itu di mana sama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak bersalah, diludahilah, ditonjok kepalanya lah, dipakaikan mahkota duri lah, tapi kemudian dia mengatakan bahwa ampunilah mereka. Ya, ini buah-buah roh. Makanya saya katakan tadi ayat ini kalau kita baca poin terakhir saudara itu enak sekali. Tapi kalau kita perhatikan kalimat demi kalimat sebenarnya pahit bagi daging. Ya. Terutama dalam mengeluarkan buah-buah roh ini. Itu pahit saudara.
Karena kita harus baik sama orang, kita harus panjang sabar, kita harus yaitu murah hati, kita harus setia, kita harus lemah lembut. Orang sudah kasar-kasar sama kita masih lembut-lembut sama dia. Itu kan bikin sakit hati ini hati. Ya. Tapi sekali lagi, orang kalau sudah punya buah-buah roh, maka dia bisa mampu melakukan itu. Makanya diakhiri dengan tahap nafsu atau penguasaan diri. Ya. Nah, jikalau kita sudah melakukan daripada, yaitu 9 daripada, ya, kalau kita sudah melakukan daripada buah-buah roh ini, saudara, melakukan daripada 3 macam buah ini, yaitu buah pertobatan, buah pelayanan, buah-buah roh, maka saudara, kita memperhatikan di situ bahwa ada jaminan firman Tuhan, ya. Saudara, kita memperhatikan ayat itu ketika kita dituntut Tuhan untuk mengeluarkan daripada buah berkesinambungan itu, bukan buah-buah sementara. Nah, kalau kita sudah melakukan 3 macam buah yang tertulis dalam yaitu firman Tuhan itu, maka sekali lagi jaminan firman Tuhan mengatakan bahwa apa yang saudara minta diberikan, bukan akannya, tapi diberikan. Apa yang saudara pohonkan dikaruniakan, bukan akan dikaruniakan. Ini berbeda dengan Matius pasal 7 ayat 7. Ya. Matius pasal 7 ayat 7 dikatakan di situ, mintalah maka akan diberikan. Ada kata akan di situ. Tapi di dalam ayat yang kita baca tadi ini, saudara, tidak ada kata akan. Tetapi dikatakan bahwa pasti diberikan. Dia karuniakan, dia berikan kepadamu. Beda dengan Matius pasal 7. Mintalah maka akan diberikan. Kata akan itu berarti saudara bisa ya, bisa tidak. Tetapi saudara, ada catatan. Apakah kita sudah hasilkan buah atau tidak? Karena kita dituntut, kita dipilih, kita ditetapkan supaya kita hasilkan buah, menghasilkan buah. Nah, kalau kita sudah menghasilkan buah, maka saudara bolehlah minta apa saja kepada Tuhan. Tapi pertanyaannya, sudah adakah hasilnya? Atau belum ada hasilnya? Kalau belum ada hasilnya, ya marilah kita mengintrospeksi diri kita. Mari kita mengintrospeksi diri kita baik-baik. Kenapa doa saya tidak jawab Tuhan? Oh, karena ternyata saya gagal dalam buah yang ketiga. Saya tidak ada penguasaan diri, saya tidak ada panjang sabar, bla 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 bla. Ya, itu namanya introspeksi diri. Jadi bukan mempersilahkan Tuhan melulu. Ya Tuhan kasih persyaratan 3 macam buah. Kalau saudara lakukan, saudara hasilkan, saudara minta apa saja, Tuhan kasih. Ini firman. Ya, ketika saya baca ayat ini, saudara, saya berpikir-pikir, wah betul juga ya. Kalau kita betul-betul lakukan 3 macam buah ini, apa saya kita minta kepada Tuhan. Tetapi masalahnya, dapatkah kita penuhi daripada yaitu buah itu, 3 macam buah itu? Belum lagi yang lain-lain. Baru 3 buah ini, belum yang lain-lain, saudara. Pencabarannya itu lebih panjang lagi. Kalau kita cabarkan lebih jauh lagi, buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan, buah-buah roh, itu jauh panjang percabarannya. Kalau kita mau cabarkan lebih panjang lagi, nanti saudara tidak gampang daripada yaitu firman Tuhan ayat yang kita baca tadi. Makanya tema kita pada hari ini sekali lagi, Tuhan yang memilih kita untuk mengeluarkan buah yang kekal. Saudara dipilih, bukan saudara yang pilih Tuhan. Saudara yang dipilih, ingat ini. Saudara yang dipilih dan ditetapkan. Ya. Jadi kalau saudara sudah dipilih dan saudara tidak melaksanakan ini, maka ada konsekuensinya daripada Tuhan. Ya, saya tidak tahu apa konsekuensinya. Ya, tapi yang jelas kalau orang sudah dipilih tidak melakukan tugas, itu ada konsekuensinya itu. Ya, kalau di dunia pemerintahan saja, kalau orang sudah dilantik kemudian tidak melaksanakan tugas, ya tidak tahulah undang-undangnya seperti apa. Sama dengan Tuhan.
Untuk itu saudara, mari kita betul-betul memperhatikan firman Tuhan pada hari ini, bahwa Tuhan yang memilih kita untuk mengeluarkan buah yang kekal. Dan sekali lagi saya sudah sampaikan buah yang harus dilakukan dan bagaimana supaya buah itu bisa dilakukan. 3 macam buah itu. Sekali lagi, dekatkan dirimu kepada Tuhan dengan doa, dengan ibadah, membaca firman Tuhan, bahkan ambil waktu untuk melakukan puasa supaya saudara mampu untuk melakukan daripada 3 macam buah ini. Karena dalam Sakaria sebagai ayat terakhir, Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6, coba Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Terjemahan lama lebih jelas. Sakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Sakaria 4 ayat yang ke-6. Lalu saut ia katanya kepadaku, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukannya oleh kuat dan bukannya oleh gagah, melainkan oleh rohku juga ia itu akan jadi. Demikianlah firman Tuhan seruan sekalian Allah. Ya, jadi itu adalah firman Tuhan. Bukan oleh karena kekuatan saudara, bukan karena kegagahan saudara, bukan karena kemampuan saudara sehingga saudara mampu melakukan 3 macam buah, tetapi oleh karena Roh Kudus yang akan bisa memampukan kita. Oleh karena Tuhan yang akan memampukan kita. Makanya marilah kita berserah penuh kepada Tuhan supaya kita mampu melakukan tuntutan-tuntutan firman Tuhan. Saya percaya kalau kita betul-betul berserah kepada Tuhan, tidak ada yang berat di dalam firman Tuhan. Semuanya bisa dilakukan kalau kita berserah penuh, berserah total kepada Tuhan dalam doa. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman-Nya.